pembacaan maulid dan sebagainya, acara-acara besar atau acara-acara di mana di situ ada Umar, beliau sebagai munsyidnya. Nanti boleh untuk dibuka YouTube-nya atau apanya. Contohnya dalam kajian-kajian Al-Umar di malam Jumat lebih khusus dalam nama maulidnya Irsyadatus Suluk, Irsyadatus Suluk. Mudah-mudahan dalam kita mendengar qasidah dari beliau tersambungkan hati kita kepada Al-Umar. Jadi sebelum kita lagi kita dengarkan qasidah dari Al-Umar. Oh, bin Husain al-Ilahi wa yatafadhal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني يا ذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطيا رب إني يا ذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطيا تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه منه منيا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاجا بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu bi jawazi tawassul. Ini kita lihat judul. Kalau kita lihat judulnya saja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang dijadikan sebagai pimpinan Wahabi
ya yang dijadikan sebagai pimpinan Wahabi, sumbernya Wahabi. Kita tahu kan gerakan Wahabi. Mereka mempunyai pergerakan anti maulid, anti ziarah kubur, anti tawassul. Ya. Dan biasa mereka kajiannya hanya melulu tentang berbicara tawassul, maulid, bid'ah, syirik, haram, kajiannya Wahabi. Itu bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri menyatakan yaqulu bi jawazi tawassul. Beliau berkata boleh tawassul. Tapi kan kalau kita dengar dari Wahabi tawassul haram. Tawassul kalau misalnya kepada orang yang mati haram. Udah sewangkang-wangkangnya mereka. Kalau kita kembali kepada dasarnya mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan boleh tawassul. Berarti kan berbeda nih. Mana mungkin asal dengan cabang berbeda? Cabang itu mengikuti asal, tidak boleh cabang keluar dari asal. Kita belajar tentang usuluddin. Usuluddin itu adalah dasar-dasarnya agama. Kita berbicara tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Nggak boleh ilmu-ilmu yang cabang itu keluar dari usuluddin. Usuluddin adalah ilmu yang wajib dipelajari, namanya dasar-dasarnya agama. Fikih, tauhid, dan tasawuf. Itu ilmu tiga. Ilmu tiga, fikih, tauhid, dan tasawuf. Sebelum belajar tentang yang lain, wajib mempelajari ini ilmu yang namanya usuluddin. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an qawlihim fil istisqa'i la ba'sa bitawassul bis-shalihin. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya tentang pendapat mereka istisqa-nya Sayyidina Umar bin Khattab, minta air hujannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan di zaman Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu adalah pamannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Umar, beliau sebagai seorang khalifah, minta agar Sayyidina Abdullah bin Abbas memimpin istisqa. Doa istisqa. Istisqa itu artinya minta hujan. Dalam keadaan pacaklik di zaman Khalifah Sayyidina Umar, akhirnya beliau tawassul kepada Sayyidina Abbas. Walaupun kita tahu bahwa derajat Sayyidina Umar lebih istimewa daripada Sayyidina Abbas. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar lebih istimewa daripada Sayyidina Abbas. Tapi ini kan Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar beradab kepada Sayyidina Abbas. Akhirnya Sayyidina Abbas disuruh untuk mengangkat kedua tangannya dan memimpin doa istisqa. Tawassulnya Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Belum Sayyidina Abbas turunkan kedua tangannya, ketika itu Madinah sudah penuh dengan air hujan. Itu Sayyidina Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan la ba'sa bitawassul bis-shalihin, enggak mengapa tawassul kepada orang saleh. Kalau pimpinannya mengatakan tidak mengapa tawassul kepada orang saleh, berarti kepada orang saleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Iya kan? Tawassul kepada orang saleh yang masih hidup dan orang yang meninggal dunia. Tapi nyatanya Wahabi sekarang menyatakan haram, syirik. Berarti ilmu mereka tak bersanad. Ilmu itu harus ada sanadnya, harus ada ketentuannya. Seperti kita ini menyatakan tentang satu keilmuan, ada dasarnya. Kita membahas tentang satu keilmuan, fikih misalnya, tauhid misalnya, tasawuf misalnya, itu semuanya ada sanadnya, ada ketentuannya. Terus lagi sanad lagi. Artinya ada ketahuan di mana kita belajar dan ada rujukannya. Kalau kita mau tanya kitabnya, ada rujukannya. Kita nih. Tapi sebagian orang ketika bertanya dan menjawab satu permasalahan nggak ada rujukannya. Orang yang berbicara tanpa rujukan berarti dia berbicara tanpa dalil. Orang yang berbicara tanpa dalil berarti pembicaranya tidak dianggap. Ya, bisa dipahami jamaah.
Ya. Wa ba'dhum yakhussu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka bahkan membolehkan tawasul cukup kepada Nabi saja. Tawasul kepada Nabi Muhammad saja. Berarti kalau tawasul kepada selain Nabi enggak boleh. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi menyatakan boleh tawasul kepada orang saleh. Orang saleh kan berarti di bawah Nabi besar Muhammad. Umatnya Nabi besar Muhammad. Kalau orang soleh aja boleh, berarti Nabi apalagi min babil aula, gitu. Wa aktsarul ulama'i yanha an dzalika wa yukrihu. Bahkan kebanyakan ulama melarang yang demikian, bahkan memakruhkannya. Hadhil masalatu min masailil fiqhi. Ini masalah fikih. Wa in kana sabu indana qaulul jumhur min annahu makruhun, walaupun yang benar adalah perkataan sebahagian besar mereka para ulama bahwa itu adalah makruh. Fala nunkiru ala man falahu, tapi kita tidak pernah mengingkari buat orang yang melakukannya. Kita ini nggak pernah mengingkari orang yang bertawasul kepada orang saleh, nggak pernah mengingkari, nggak pernah. Kenapa? Dalilnya ada. Orang yang bertawasul kepada orang saleh nggak boleh kita ingkari. Kenapa? Karena dalilnya ada. Nah, kita beragama harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Tanpa dalil tidak bisa orang menjalankan agama yang benar. Wala inkara fi masailil ijtihad, dan tidak boleh mengingkari tentang permasalahan ijtihad. Ijtihad ulama itu enggak boleh diingkari karena kebenarannya itu ada. Derajat mereka para ulama semuanya benar. Ingat nih. Derajat mereka para ulama mujtahidin, pendapatnya semuanya benar. Salahnya aja dapat satu, baiknya dapat dua. Tuh kalau misalnya ulama para mujtahidin berpendapat, salahnya aja dapat satu, baiknya dapat berapa? Dapat dua. In kana akhta, andaikan ada seorang mujtahid itu dia salah, falau ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Andaikan wain kana sahihan, andaikan pendapat ulama tersebut itu adalah benar, falau ajran, dia dapat dua pahala. Kenapa? Pahala yang satu adalah pahala ijtihad, pahala yang kedua adalah pahala kebenaran. Paham gak jemaah? Tapi ini untuk ulama. Ulama kedudukannya adalah berijtihad. Tapi kalau kita nggak ada ijtihad, harus dipahami. Kalau kita ini nggak ada ijtihad, kita bukan ulama. Saya mau tanya, ini ulama gak? Ulama gak? Bukan ulama kita. Jadi magamul ulama bukan berijtihad. Magam bukan ulama bukan magam berijtihad. Enggak setiap ijtihad itu setiap orang, tidak. Itu khusus, dan ulama juga ulama yang betul-betul mumpuni. Ulama yang berijtihad itu adalah ulama-ulama yang mumpuni. Enggak setiap ulama biasa berijtihad dan tidak boleh. Ada kategorinya ulama-ulama yang berijtihad. Dia hafal Quran minimal ayat muhkamat wa mutasyabihat. Dia memahami tentang hadis-hadis yang ada, dirayah dan riwayah. Dia selain mempelajari fikih, dia memahami usul fikih. Selain dia mempelajari tafsir, dia mempelajari ulum tafsir. Ketika dia berbicara tentang tasawuf, dia belajar tentang ulum tasawuf. Tasawuf dari zaman awal seperti zaman Muhammad al-Junaid, Imam Muhammad al-Junaid, kemudian zaman Imam al-Ghazali, terus sampai zaman Imam al-Haddad contohnya, betul-betul dia faham. Bukan sekedar fikih tasawuf biasa. Demikian juga kalau misalnya memahami tentang fikih, dia memahami tentang diantaranya minimal 4 mazhab. Allahu Akbar. 4 mazhab, kenapa? Mempelajari 4 mazhab, karena 4 mazhab ajarannya itu, ajaran yang dipahami tentang fikihnya itu mudawwan. Artinya mudawwan itu terbukukan. Ada memang pendapat yang lainnya, Imam Abu Dawud, Imam Daud, atau Imam Sufyan, ada ajaran-ajaran fikih yang diriwayatkan oleh mereka, tapi tidak terbukukan. Yang terbukukan sampai sekarang ada berapa mazhab? 4. Imam Abu Hanifahnya, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Jadi enggak
Setiap orang bilang mujtahid, 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 mujtahid. Apalagi mujtahid mutlak. Susah. Orang menamakan zaman sekarang adalah saya mujtahid mutlak. Kalau Al-Imam Al-Ghazali, beliau bukan mujtahid mutlak. Sepinternya Al-Imam Al-Ghazali ini jamaah sekalian. Beliau nggak naik dalam derajat mujtahid sebagaimana Imam Syafi'i bermujtahid mutlak. Imam Ghazali mujtahid madhab. Di bawahnya mujtahid mutlak, mujtahid madhab. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengikuti Al-Imam Syafi'i. Gitu. Bisa paham jemaah? Betapa susahnya untuk mengemukakan tentang perkara ijtihad. Gitu. Makanya kalau misalnya kita paham tentang ijtihad, la ijtihada ala ijtihad. La ijtihada ala ijtihad. Tidak boleh ijtihad sesuatu yang sudah diijtihadkan. Ulama sudah mengambil hukum tentang satu ijtihad misal. Kemudian dan sudah dikonfirmasi kepada seluruh ulama yang lain. Ada ulama belakangan menyerang ijtihad ulama sebelumnya, enggak sah. La ijtihada ala ijtihad. Tidak disebut dengan ijtihad dalam melampar ijtihad sebelumnya. Makanya kalau kita belajar tentang hukum Indonesia yang kita belajar perdata dan pidana itu ada namanya jurisprudensi hukum. Apa namanya? Jurisprudensi hukum. Jurisprudensi hukum, hakim sudah menentukan satu hukum, hakim berikutnya nggak boleh komentar. Adanya apa? Mengikuti hukum yang sesudahnya, yang sebelumnya. Itu namanya adabul hukum. Adab tentang permasalahan hukum. Makanya zaman sekarang susah disebut dengan mujtahid, akhirnya ada majelis. Majelisnya itu untuk mengungkapkan tentang berbagai macam fatwa. Satu orang tidak mampu, dua orang tidak mampu, tiga orang tidak mampu, akhirnya satu kelompok ulama, akhirnya namanya majelisul ulama. Kalau di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia untuk mengijtihadkan beberapa macam hukum, contohnya di majelis fatwa. Karena untuk satu orang susah, dua orang susah, akhirnya satu kelompok namanya satu majelis. Demikian di tempat-tempat lain juga. Tempat-tempat lain namanya seperti di Tarim namanya Majlisul Ifta. Sama itu juga membahas tentang fatwa gitu. Alhamdulillah. Walakin inkaruna ala man da'a li makhluqin a'zam mimma yad'u Allah Ta'ala. Inkarnya kita bagi orang yang menganggap makhluk itu lebih istimewa daripada orang yang berdoa kepada Allah, itu kita ingkari, jelas. Jelas itu kita. Alhamdulillah. Jelas itu kita ingkar. Kita menolak mereka. Ya, jadi itu kita tolak. Kalau misalnya ada orang yang menyatakan tawasul sama wali lebih istimewa daripada kepada Allah, kita tolak langsung. Tak boleh. Mutlak kepada Allah lebih tinggi, jelas. Pada baginda Rasulullah, kemudian seterata tartibnya. Nggak ada orang tawasul kepada wali dikatakan lebih istimewa daripada langsung kepada Allah. Enggak. Jelas. Tawasul lewat Allah langsung mutlak, lewat Nabi besar Muhammad itu jauh lebih istimewa daripada orang yang bertawasul kepada wali. Dan ini enggak ada perbedaan nih jamaah sekalian. Itu harus dipahami. Gitu. Jangan betul-betul dibolehkan tawasul sama wali, kemudian pada akhirnya kita menyatakan tawasul sama wali lebih tinggi daripada tawasul kita kepada Nabi. Langsung pada Allah. Ini ingkar nih, ajaran yang ingkar. Bisa paham enggak? Paham. Wa yaksidul gabra, maksudnya kubur. Misal kita misalnya tawasul lewat kubur, kubur orang soleh lebih istimewa daripada tawasulnya kita kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Allah lebih tinggi segala-galanya, mutlak. Mutlak, siapapun yang ditawasuli dari bentuk wali tidak menjadi lebih tinggi.
Itu di bawahnya Nabi Muhammad semuanya. Ya, tawasulnya kepada wali, kepada orang soleh, semuanya itu di bawah tawasul kepada Nabi Muhammad. Wa yaksidul gabra yatadarru 'inda dharihi Syekh Abdul Qadir aw ghairihi yatlubu fihi tafrijal kurbati wa ighathatal lahafati wa i'ta'ar raghabat fa inna hadha mimman yad'u Allah mukhlishan lahu ad-din la yad'u ma'allahi ahadan. Ini misal dikatakan oleh Said Muhammad bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusaha. Ada orang ke kuburan, dia khusyuk, misalnya di kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misal. Dia ke kuburan waliullah. Dan bahkan disebut dengan Sultanul Aulia, pimpinannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Atau lainnya misal, atau dia ziarah ke wali yang lain atau ke ulama yang lain, yatlubu fi, dan dia menuntut kepada yang ada di dalam kubur tersebut tafrijal kurabati, untuk terlepasnya keterbelengguan, wa ighathatal lahafati, dan menolong dari berbagai macam kesulitan, wa ita'ar raghabati, dan minta berbagai macam yang dia ingini, misalnya minta sama kuburan. Walaupun itu adalah wali, tapi kan dia minta. Fa inna hadza mimman yad'u Allah mukhlishan lahu-din. Mana ada orang yang meminta kepada Allah secara ikhlas? Kalau minta kepada Allah, bukan lewat kuburan. Kuburan itu tawassul. Kuburan wali itu tawassul, bukan minta-minta sama kuburan. Kan kebanyakan kita kaum muslimin itu ziarah bukan minta-minta dan juga bukan nyembah kuburan. Betul enggak? Mereka orang yang ziarah ke Wali Songo, yang ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ziarah ke mereka para habaib, mereka para ulama, orang-orang soleh yang ada, bukan minta-minta sama kuburan. Tawassul namanya. Beda dengan minta-minta. Kalau minta-minta, mbak, sebagian ada orang tuh banyak kalau lagi zaman pacaklik, itu zaman apa namanya? Podcast atau zaman judi. Sekarang juga banyak judinya, lebih dahsyat lagi. Mbak, saya minta nomor. Ada dulu namanya buntut. Itu. Mana Pak? Iya, ada buntut. Mbak minta buntut. Betul diperlihatkan buntut. Gitu. Orang dia minta buntut. Gitu. Ini nggak boleh, nggak benar. Udah minta-minta untuk maksiat lagi. Ini nggak boleh. Yang dibenarkan dia minta kepada Allah. Ingat, minta kepada Allah lewat keberkahan orang soleh. Itu kan yang diajarkan syariat. Bukan artinya betul-betul dikatakan tawasul boleh, kemudian kebablasan. Enggak juga. Jadi kita berada dalam satu garis yang sesuai dengan syariat Islam. Tawasul tetap kita jalani, karena itu ada dalilnya dari Rasulullah. Kemudian ingkar kepada minta-minta kubur. Enggak boleh kita minta-minta kubur. Itu jelas. Lakin yaqulu fi du'ai, namun hendaknya kalau dia mau berdoa lewat tawasul atau doa dalam ziarah kubur, ya kan, atau berbagai macam area atau arena tawasul, dia minta as'aluka bi nabika aw bil mursalina aw li ibadika aw bi ibadika shalihin. Aku minta dengan keberkahan nabi engkau. Kita mintanya berarti kemana sih? Berarti kita mintanya kepada siapa? Allah tetap. Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada engkau. Aku minta kepada engkau binabiyika, lewat nabi engkau. Au bil anbiya, atau para nabi, au mursalin, atau para rasul, atau bis salihin, atau orang saleh, atau bil aulia, sebagaimana kemarin kita bahas orang buta ya datang kepada baginda Rasulullah, diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk salat wudu, salat 2 rakaat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Itu dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi nabika nabi rahmah ya Muhammad. Kan itu tawassulnya langsung kepada Nabi Muhammad. Tetap yang kita minta siapa? Yang kita minta siapa jemaah? Allah. Yang kita pinta Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Tunggal. Au yaqsidu ghabra ma'rufin aw ghairahu yad'u indah, atau dia
dia berada di satu kubur orang baik, dia berdoa di sisi kubur, lakin la yad'u illallah, dia berdoa enggak berdoa kecuali kepada Allah. Dia ada di sisi kubur. Kan yang dia berdoa kepada siapa? Allah. Kita berdoa di kuburan. Allahumma ighfir lana, iya kan? Allahumma ighfir warham wa'afihim wa'afu anhum. Misal kayak begitu kita doa seperti itu. Kan kita mintanya kepada siapa? Allah. Allahumma. Bukan kepada kubur, bukan. Walaupun yang ada di kubur itu adalah para wali, enggak, bukan. Kita minta kepada Allah. Jadi harus digaris besarkan nih kita. Betul-betul diperbolehkan tawasul, tapi jangan sampai bablas. Betul-betul dia minta sama kuburan. Nah, ini yang menjadikan orang sebelah itu benci. Padahal muslimnya kita nggak pernah minta-minta sama kuburan. Nggak pernah kita bilang, "Bah, minta duit dong, bah. Saya lagi miskin dong." Yang kita minta Allah. Yang kita harap Allah, tidak yang lainnya. Fa inna hadza mimma nahnu fi. Kalau begitu jadinya andaikan ada orang berdoa selain kepada Allah, di mana kita? Apakah kita enggak paham bahwa kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadza yadullu ala jawazi tawassul indahu. Dan ini menunjukkan boleh tawasul di sisi kuburan. Kan enggak minta kuburan. Sebagaimana Wahabi menyatakan kebanyakan orang muslim katanya minta-minta sama kuburan. Saya mau tanya sama jamaah ketika di kuburan minta sama kuburan atau minta sama Allah? Allah. Sama anak bayi itu menyatakan kepada Allah, ya kan? Itu anak bayi bisa menjawab minta kepada Allah, bukan kepada kuburan. Gitu. Ghayata ma yara annahu makruh fi rayhin dal jumhur. Ini menurut jumhur banyak nih menyatakan makruh. Wal makruh laysa biharam, tapi ingat makruh itu bukanlah haram. Tetap makruh adalah makruh. Enggak sampai makruh sampai ke derajat haram. Fadlan an yakuna bid'ah aw syirkan, apalagi kalau dinamakan bid'ah atau syirik. Gitu. Sebagian orang udah menyatakan tuh bid'ah, syirik. Gitu. Baca maulid bid'ah, syirik. Membaca ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Bid'ah, syirik. Kita udah belajar berarti. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Al Mustafa. Siapa? Wahai Tuhannya Nabi besar Muhammad. Siapa? Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana. Sampaikan tujuan-tujuan kami ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Tetap yang kita minta siapa? Allah. Ini banyak sekali orang yang kalau misalnya baca burdah, apalagi tentang pembahasan ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Haram, udah syirik udah. Waduh, Masya Allah, enggak paham tentang pemahaman bid'ah, enggak paham tentang pemahaman tawasul, nggak paham tentang pemahaman mungkin bahasa Arab dia nggak ngerti. Apa artinya ya Rabbi bil Mustafa, dia nggak paham. Kalau nggak paham, kenapa dia harus mengungkapkan tentang satu konsep bid'ah? Hukum ada 5, jamaah, dengerin. Hukum ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nggak ada hukum bid'ah. Mereka menyatakan hukumnya bid'ah, nggak ada hukum bid'ah. Nggak ada hukum syirik. Tolong didengarin. Hukum terbagi 5, andaikan boleh terbagi boleh menjadi 7. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Yang ke-6-nya itu batil. Yang ke-7-nya hak. Andaikan dikategorikan menjadi 7. Nggak ada bid'ah. Nggak ada syirik. Bisa dipahami kan jemaah? Kalau misalnya ada orang yang menyatakan hukumnya bid'ah, dia aja nggak tahu kategori hukum. Orang yang mengetahui kategori hukum, kemudian dikatakan bahwa maulid katanya hukumnya bid'ah, ketawa kita. Karena tidak ada bid'ah dalam kategori hukum. Bisa dipahami?
Alhamdulillah. وهذا يدل على جواز التوسل عنده خيط ما يرى أنه مكروه في رأي عند الجمهور والمكروه ليس بحرام فضلا أن يكون بدعة أو شركا. Nah itu udah jelas, baru tadi kita bahas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yatabarra'u mimman yukaffiru al-mutawassilin. Nih sedikit lagi. Muhammad bin Abdul Wahhab itu lari dari orang yang mengkafirkan tawassul. Enggak pernah menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan kafir bagi orang yang bertawassul. Tapi nyatanya sampai sekarang nih orang-orang Wahabi demen banget menyatakan tawassul haram, tawassul haram, tawassul haram. Tawassul hanya kepada orang yang masih hidup. Kalau udah meninggal dunia haram. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pusatnya, intinya menyatakan apa? Boleh tawassul dan bahkan nggak pernah menyatakan bahwa orang yang tawassul adalah musyrik. Dibaca di sini semuanya jamaah. Dibuka semuanya untuk keilmuan oleh Syekh Muhammad bin Abbas al-Maliki. Wa qad ja'a an Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatihi al-muwajjahati li ahli al-Qasim. Pernah satu waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau datang dengan membawa risalah ke penduduk Qasim namanya. Al-istinkaru syadid ala man nasaba ilahi takfir al-mutawassil bis-shalihin. Intinya dalam kitab tersebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan ingkar, betul-betul sangat mengingkari bagi orang yang menyatakan kafirnya buat orang yang bertawassul kepada orang saleh. Beliau mengingkari. Enggak ada tawassul kepada orang saleh itu adalah kafir, enggak ada. Siapa yang bilang tawassul kepada orang saleh adalah kafir? Siapa yang bilang? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyatakan enggak ada. Tahu-tahu murid-muridnya, orang yang pada belajar setelahnya menyatakan tawassul adalah haram. Ini terjadi, ini zaman sekarang. Makanya penting sekali kita mengaji. Jangan sampai berada dalam kajian-kajian mereka. Waduh, satu-satu perlahan mereka babat habis. Pada akhirnya nanti ada tauhid. Ini nyambung dengan tauhid zaman sekalian. Karena bagaimanapun juga tawassul yang paling istimewa itu adalah kepada baginda Rasul Muhammad. Sedangkan Nabi besar Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cinta sama Nabi Muhammad enggak usah sampai cinta-cinta mengatakan mulai tauhidnya udah mulai rusak nih. Cinta sama Nabi Muhammad enggak usah pakai cinta-cinta banget. Kita disuruh cinta maksimal kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian mereka kendorin. Satu waktu sih pembahasannya boleh jadi benar, tapi pembahasan yang lainnya rincuh gitu. Bisa dipahami jemaah? Gitu. Wa qala inna Sulaiman bin Suhaim iftara alayya umuran lam aqulha. Wa lam ya'ti aktsaruha ala bali faminha anni ukaffiru man tawassal bisalihin. Wa anni akfurul busiri li qawlihi ya akramal khalqi wa ana ahriqu dalil khairat. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bilang. Ini Sulaiman bin Suhaim ini dustain saya. Ini salah satu muridnya. Biasa tuh banyak ulama didustakan sama murid-muridnya sendiri. Murid-murid dekatnya. Dekat sekali. Ini Sulaiman bin Suhaim ini kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Diajarkan semuanya. Tapi intinya kita paham bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Katakannya Wahabi kan kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan Wahabi diambil dari kata-kata Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahhab itu. Sementara beliau enggak pernah menyatakan. Itu adalah tipuan dari murid-muridnya. Dusta. Siapa yang menyatakan? Beliau sendiri bilang.
Sulaiman bin Zahim itu mengada-ngada kepadaku. Iftara itu artinya mengada-ngada. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Umuran lam agulah mengada-ngada kepadaku tentang urusan yang enggak pernah aku katakan. Inilah musibahnya para ulama. Seringkali difitnah oleh muridnya sendiri. Betul jemaah? Ulama itu kasihan memang. Orang lain enggak memfitnah, muridnya sendiri fitnah. Allahu Akbar. Untuk saking benci jantung misalnya murid, seorang guru masih ngaji. Tuh murid datang ke pengurus. Itu Habib atau Kiai masih ngaji di situ. Astagfirullah. Bengisnya lebih bengis daripada syaitan. Itu fitnah. Kalau dikatakan fitnah, apalagi memfitnah gurunya sendiri. Itu seringkali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan, saya khawatir kepada orang yang memfitnah guru, bagaimana cara taubatnya. Saya khawatir, apalagi kalau misalnya gurunya udah meninggal dunia, bagaimana cara taubatnya dia. Dan bagaimana cara diterima taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang memfitnah orang, walaupun haram. Haram enggak? Haram. Artinya boleh di sini masih mending orang memfitnah sesama daripada orang memfitnah guru, ulama. Aduh, gimana? Sementara ini muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari siapa? Gurunya. Dari zaman dulu murid udah banyak mengingkari guru. Makanya kalau misalnya jadi ulama, ya siap-siap aja diingkari nama muridnya. Ya, Masya Allah, semua Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya Sulaiman bin Zahim itu mengada-ngada kepadaku tentang urusan yang banyak yang tidak pernah aku katakan. Walam ya'ti aktsaruha ala bali, dan bahkan enggak pernah terungkap lewat pemikiran saya. Sampai itu murid-murid saya kok malah melakukan seperti ini. Aneh. Saya mengajarkan ini, kemudian kenapa mereka mengatakan seperti ini? Itu. Saya mengatakan seperti ini, kenapa orang menyatakan seperti ini? Faminha, diantaranya nih, anni ukafiru man tawassa bil shalihin. Katanya bahwa aku mengkafirkan orang yang bertawasul kepada orang soleh. Kata Syekh Muhammad, gak pernah aku katakan itu. Aku gak pernah menyatakan kufur buat orang yang tawasul kepada orang soleh. Gak pernah aku katakan. Ini murid-murid kurang ajar emang. Ini Syekh Muhammad yang sendiri ngomong langsung. Wa anni ukafirul Busiri, dan katanya aku pernah mengkafirkan Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya. Itu kan jelas nih, ya akramal khalqi man aludzu bihi siwaka inda hululil haditsil anani, terus ya rabbi bil mustafa bali magasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam, sampai akhir dalam burdah. Itu kan indah sekali. Dari segi bacaan indah, kata-katanya indah, dikatakan bahwa burdah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, katanya syirik, bid'ah. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri menyatakan, aku enggak pernah membid'ahkan Imam Busiri, enggak pernah. Gitu. Atau wa anni ahriqu dalail kharat, ada orang menyatakan bahwa aku membakar kitab Dalail Kharat Al-Imam Al-Jazuli. Kata Syekh Muhammad, aku enggak pernah membakar-bakar kitab Dalail Kharat. Itu kan berarti fitnah yang sangat kejam. Betul gak jemaah? Dan Indonesia kita udah berkali-kali difitnah. Dari Belandanya, Inggrisnya, dari Pinocchio-nya, Pinocchio? Amerikanya, kita Prancis dan sebagainya. Terakhir adalah Jepang. Akhirnya lagi company PKI namanya. Itu kan fitnah besar untuk republik kita. Fitnah enggak? Fitnah besar. Gitu. Jadi jangan sampai fitnah yang kedua dan ketiga kali, amin. Negeri kita enggak ada fitnah lagi, menjadi negeri yang damai. Demikian kita semuanya. Kalau kita mau menjaga negeri kita, jangan kita fitnahin orang. Kalau ada orang dalam satu kampung fitnah.
Bisa jadi seorang ulama memfitnah ulama yang lain. Yang satu jamaahnya dikit, memfitnah ulama yang jamaahnya banyak. Ya, ulama yang kira-kira pengikutnya dikit, memfitnah pengikut yang banyak. Seakan-akan itu ustaz kerjaan. Sungguh ustaz itu bukan kerjaan. Seorang ustaz, kiai, habaib, ulama itu adalah amanat yang Allah berikan kepadanya. Harusnya dia jaga amanatnya. Jadi kalau begitu jadinya untuk seorang ulama dia berdakwah tinjauannya bukan karena amplop. Wa jawabi an hadhil masail, jawabanku dari berbagai macam permasalahan ini, an agula aku katakan subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, engkau ya Allah, ini adalah perbuatan yang mengada-ngada, yang sangat perbuatan yang mengada-ngada. Wa jaa aidan ta'yid qauli hadza fi risalatin ukhra. Demikian juga ada satu kekuatan yang datang dari beliau dari satu risalah yang lain. Ba'athala ila ahli majma'ati, beliau berikan kepada ahli majma'ah, yaqulu fiha, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, idza tabayyana hadza fal masail allati syana'a biha minha ma huwa min al buhtan al zahir wa huwa qawlu inni ukaffiru man tawassab bis sholihin wa inni ukaffiru al busiri ila akhir ma qala thumma qala wa jawabi fiha an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Jelaslah bahwa permasalahan ini dibuat-buat. Yang katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari Imam Busiri, mengingkari tawasul kepada orang saleh. Dan ini adalah buhtan. Perbuatan buhtan itu mengada-ngada. Kalau ghibah, dia ngomong yang memang benar, tapi sekira-kira orang yang dengar itu marah. Dzikruka akhaka, penyebutan engkau kepada saudara engkau, lima yakrah, saudara engkau kalau dia tahu marah, jelek dia, hitam dia misalnya. Teman kita kalau misalnya dengar marah gak? Marah, itu namanya ghibah. Tapi kalau lebih daripada ghibah namanya buhtan. Buhtan itu ngada-ngada. Orang gak hitam dibilang hitam. Orang gak hitam dibilang hitam, itu namanya buhtan. Kalau memang tuh betul orang tuh hitam, dibilang hitam, itu udah ghibah, udah ngomongin orang. Jadi gimana dong? Ya udah, orang nggak usah pakai gimana-gimana. Si fulan datang, kecuali kesulitan kita untuk menyatakan bahwa si fulan itu yang bagaimana kriterianya. Boleh kita bilang untuk cuma sekedar tanda si fulan yang hitam, si fulan yang putih, si fulan yang pendek, si fulan yang jangkung gitu. Nah itu untuk cuma sekedar kriteria. Selain itu nggak boleh. Kalau misalnya ada orang yang menyatakan ini ukafir man tawassal bis sholihin, bahwa aku mengkafirkan buat orang yang tawasul kepada orang saleh. Wa ini ukafirul busiri ila akhir maga, dan juga katanya aku mengkafirkan al-Imamul Busiri sampai dia menyatakan dengan panjangnya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan wa jawabi fiha, jawabanku ini kepada orang yang menyatakan itu, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah perkataan yang mengada-ngada. Aku enggak pernah berkata seperti itu. Aku enggak pernah berkata seperti itu. Jadi itu jamaah jangan ngikut-ngikut benci kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini enggak tahu permasalahan. Beliau aja difitnah. Malah kita malah jelek-jelekin Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara beliau sudah menyatakan bahwa itu adalah fitnah besar. Kita mau percaya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau kita percaya kepada murid-muridnya? Kepada gurunya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan beliau seorang alim besar. Itu. Wallahu a'lam. Apa namanya? Boleh panitia kalau kira-kira
meminta lagi qasidah, mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, itu sangat bagus. Tapi yang minta adalah panitia, boleh bilang aja bismillah, mumpung caranya ngasih mic, silakan gitu. Ayo bismillah. Masya Allah. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا واغفرنا جنانا مسلمات للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وادخلنا جنانا المصلفات للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا Masya Allah. Hafid doa. Masya Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa jami'il awliya illa wa asfiya illa khususan sadatina al-alawiyyin wal awliya'il qawmi ajma'in summa ila ruhi masayikh dzikri wa tauhid As-Sayyid Umar bin Isa Barakwa Samarkandi wa Sayyidina al-Habibi Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal Habibi Isa bin Muhammad al-Habsi wal Habibi Ali bin Hasan al-Attas wal Habibi Ali bin Husain al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Bakshin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Bamashmus wa Syekh Muhammad Safi Hadami bin Haji Muhammad Saleh Raidi wa jami'i masayikh dzikri wa tauhid aina makanu wa halat arwahuhum annallaha yataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yuhina ala la ilaha illallah wa yatawaffana alaiha ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد للغفور للعمد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأن اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين
من أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله والتناهي صلى الله عليه وسلم.